praktisi bencana Direktur Politeknik Akbar Surakarta. Dan memang Politeknik Akbar Surakarta ini adalah satu-satunya politeknik yang punya jurusan bencana ya, bukan pusat studi bencana, tetapi tentang kebencanaan. Tapi sebenarnya yang hadir ini juga luar biasa loh. Ya, dari Mas Goyok tadi saya juga baca sudah hadir. Beliau itu juga menanggapi kasus Merapi itu, beliau itu ada di lereng Merapi, jadi perlu juga judulnya diajak bicara gitu. Tapi ini Mas Titis dulu ya. Mas Titis masih ada di Tosuro? Masih ya. Nah, bunkernya sudah disiapkan ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebentar Mas Titis, sebentar. Ini bicara bencana atau bicara senjata tajam? Di belakangnya banyak pusaka ya? Ini salah satu koleksi yang siap dipakai di saat bencana. Oh, oke. Oke, Pak Nurul, Dr. Andri. Selamat malam Prof. Bartono, Prof. Reviono, dan narasumber dan teman-teman semua. Jadi saya mencoba berpikir, ngopo toh ini webinar malam ini ngapain? Kayaknya menurut saya kita itu mau belajar dari masa lalu untuk menyiapkan masa depan. Karena di depan kita ini ada persoalan penting. Tadi sudah disinggung Dr. Andri, ada megatrust yang orang menyepelekan. Dr. Titis tadi mengatakan orang sering tidak peduli dengan pra dan pasca bencana. Itu sangat betul. BMKG, BNPB sudah memastikan bahwa barang ini segera datang, megatrust itu. Kami sebagai lembaga pendidikan tinggi juga yang komited pada masalah penanggulangan bencana, kami tawarkan kemana-mana, kami minta waktu untuk sosialisasi. Itu sampai sekarang ya, yang memberikan waktu itu hanya Do, Re, Mi, Fa, paling 4-5 institusi. Padahal ini, barang ini sangat ancaman yang sangat serius, bahkan lebih besar dari tsunami Aceh. Tapi orang abai terhadap risiko ini. Yang kedua, kalau kita belajar dari masa lalu, ya tadi dikatakan lah, Prof. Bartono itu enggak tahu, saya heran juga waktu di Lombok itu kayaknya kerasan banget gitu di sana itu. Apa yang membuat kerasan, dan maka saya enggak heran kalau hari ini difasilitasi oleh KAFK ada meeting kayak begini. Saya beberapa saat setelah Prof. Bartono dilantik sebagai rektor itu dibisiki sama beliau, ke depan saya mau mendirikan Badan Penanggulangan Bencana. Wah. Jadi kalau hari ini kita bicara itu dan dipimpin oleh Dr. Titis, saya tidak kaget sebetulnya karena saya sudah dibocori oleh Prof. Bartono. Dan untuk itu sekarang kita harus berbicara langkah konkret. Saya usul saja kepada Prof. Bartono dan Ketua Badan Koordinasi Penanggulangan Bencana ini untuk segera membuat perencanaan yang mengumpulkan potensi yang ada. Tadi disebutkan Prof. Bartono ada rumah sakit, ada RS ortopedi, ada RSDM, ada SAR-WNS, ada semua UKM, Mapala dan sebagainya. Monggo saya usulkan untuk ketemu, tidak hanya Zoom begini, karena kalau begini nih feel-nya tidak dapat. Kita kumpulkan, kalau perlu dibuat apel besar begitu di halaman depan kantor pusat itu, kemudian dilanjutkan dengan apa yang dikatakan oleh Dr. Andreas, drilling. Kalau perlu dilakukan di semua fakultas, bagaimana menyikapi megatrust yang sangat serius itu. Harapannya kalau Sivitas Akademika di semua fakultas ngerti, tahu tentang megatrust dan tahu apa yang harus dilakukan, mereka akan memberitahu kepada keluarga masing-masing. Insya Allah itulah manfaat besar bagi UNS, memberikan manfaat yang sangat penting bagi masyarakat. Sekarang kalau
saya lupa tadi Prof. atau Prof. Hartono mengatakan positioning UNS itu 3 besar atau 5 besar di Indonesia. FK UNS begitu juga. Ini fakultas kedokteran yang rankingnya ranking atas. Tetapi kalau kita lihat mau membandingkan FK UNER misalnya, ini yang pada waktu Munas KFK kemarin saya sampaikan. Fakultas kedokteran, alumni Fakultas kedokteran UNER itu punya kapal laut namanya Satria Erlangga yang berkeliling dari pulau ke pulau memberikan pelayanan kesehatan. Kita tidak harus begitu. Kalau di Surabaya memang posisi di pesisir, sehingga kalau melakukan hal seperti itu, program seperti itu ya baik-baik saja. Kita tentu menyesuaikan dengan kondisi kita. Ya, jadi maksud saya ini bisa menjadi stimulus. Orang lain sudah seperti itu, masa UNS? Menurut saya kita harus merencanakan satu hal yang konkret, yang bisa dinikmati dan bermanfaat untuk masyarakat. Satu lagi, potensi bencana yang ada di Solo, mungkin sudah mulai masyarakat lupa. Kita ini masyarakat Solo itu sumbu pendek. Barangkali kata-kata ini banyak yang tidak suka ya. Tapi faktanya kalau kita ingat tahun 98-99 bakar-bakar di mana-mana, dan UNS kumpulan mahasiswa yang jumlahnya puluhan ribu itu, waktu itu chaos di depan kampus itu. Tahun 98-99 mungkin sudah banyak yang lupa. Itu juga bagian dari disaster, man-made disaster, atau kalau Mas Sahril tadi mengatakan itu social disaster, apapun namanya. Tapi potensi itu sangat besar di UNS, dan saya mengajak untuk kita aware dan konkret melakukan sesuatu. Terakhir, kalimat yang terakhir, saya senang dan terus akan mendukung baik ke AFK maupun Badan Koordinator Penanggulangan Bencana ini untuk monggo kapan kita ketemu, membuat perencanaan agar betul-betul ini tidak hanya wacana tapi konkret kita akan melakukan sesuatu. Ingatan yang bisa saya sampaikan, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.